Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Satria Wahyudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu aplikasi pembelajaran pada Android, yaitu Brilliant. Sebagai salah satu tugas mata kuliah Inovasi dan Teknologi dalam Pembelajaran, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Puji Lestari, SSI MPD. Semoga bermanfaat. Apa itu Brilliant? Brilliant adalah sebuah aplikasi Android yang memiliki persoalan di bidang matematika, fisika, matematika keuangan, dan ilmu komputer yang dimaksudkan untuk menemukan dan mengasah bakat intelektual siswa sekolah di seluruh dunia. Aplikasi edukasi untuk menguji pengetahuan akan berbagai pelajaran, terutama matematika dan fisika, menyediakan banyak latihan interaktif untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Brilliant didirikan pada tahun 2012. Pendiri Brilliant.org adalah Suhim yang juga menjabat sebagai CEO. Brilliant memiliki beberapa prinsip-prinsip pembelajaran yang diterapkan dalam aplikasi, yaitu meningkatkan motivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu, tidak membeda-bedakan, memungkinkan kegagalan, dan juga memicu pertanyaan. Lalu bagaimana cara menginstal aplikasi Brilliant ini pada perangkat Android? Kita langsung masuk ke dalam Play Store dan kita coba ketikkan brilliant.org. Lalu akan muncul aplikasi seperti gambar yang berada di sebelah kanan dengan judul Brilliant Learn by Doing. Lalu kita tinggal install saja aplikasi tersebut. Setelah aplikasi tersebut terinstall, ketika kita membuka aplikasi tersebut, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita login terlebih dahulu dengan tampilan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Kita klik login dan kita bisa login menggunakan akun Gmail masing-masing yang kita miliki. Untuk tampilan menu yang terdapat pada aplikasi Brilliant, itu setidaknya terdapat 5 tampilan menu. Yang pertama yaitu Home. Di tampilan menu Home, ini terdiri dari beberapa bagian, seperti Jump Back In, lalu juga ada Continue Learning. Jadi di sini kita bisa melanjutkan pembelajaran-pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan. Lalu juga ada bagian Recommended for You. Jadi beberapa pembelajaran yang direkomendasikan bagi kita. Lalu untuk menu yang kedua adalah Courses atau kursus. Pada menu ini, yang muncul pertama adalah Learning Path atau alur pembelajaran. Di sini sudah tersedia 5 learning path yang bisa kita pilih, sehingga alur yang akan kita lakukan dalam mempelajari suatu materi ini dimulai dari yang paling dasar hingga yang levelnya paling tinggi. Seperti di sini, learning path yang pertama ada Foundational Math, terdiri dari 5 level dan 6 courses. Lalu juga ada Data Analysis. Lalu selanjutnya ada Computer Science and Programming. Lalu ada Science. Dan learning path yang terakhir adalah ada Advanced Math. Lalu di bawah terdapat lebih dari 70 kursus yang tersedia yang terbagi menjadi 4 kategori. Secara rinci nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Lalu yang ketiga ada menu Leaks. Dalam menu Leaks ini merupakan leaderboard, poin atau urutan dari poin yang tertinggi sehingga kita bisa bersaing dengan beberapa peserta didik di seluruh dunia. Jadi kita ada di posisi berapa, sudah berapa poin yang kita dapatkan, nah itu akan muncul pada menu Leaks. Selanjutnya adalah menu Premium. Nah, karena aplikasi Brilliant ini tidak full akses, jadi ada beberapa akses yang tidak bisa dibuka jika tidak premium. Nah, untuk menjadi aplikasi yang premium atau full version ini ada biayanya. Untuk per tahun itu Rp1.300.000, sedangkan untuk per bulan itu di Rp249.000. Dan menu yang terakhir adalah More. Di sini merupakan
hal-hal seperti akun kita bisa mengedit akun kita, memasukkan foto profil kita, dan juga beberapa ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu mengenai pembayaran ataupun mengenai aplikasi yang ada. Itulah beberapa tampilan menu yang ada di aplikasi Brilliant. Selanjutnya, untuk kursus-kursus atau latihan-latihan yang terdapat pada aplikasi Brilliant, tadi sudah saya sampaikan ini terbagi menjadi 4 menu utama atau 4 kursus utama. Yang pertama itu ada matematika ya, math. Yang pertama sub bagiannya yaitu ada algebra. Di sini ada beberapa kursus mulai dari solving equation, lalu ada real world algebra, understanding graph, system or equation, reasoning with algebra, dan function and quadratic. Nah, itu beberapa hal yang termasuk ke dalam materi algebra. Lalu untuk materi math selanjutnya itu terdapat mathematical thinking, terdiri dari everyday math, mathematical fundamental, number theory, number base, infinity, dan math history. Lalu selanjutnya ada geometri. Di sini ada tentang pengukuran, measurement, ada juga vektor, beautiful geometry, geometri 1, dan geometri 2. Lalu selanjutnya ada logic and deduction. Tadi dari logic 2, Bayesian probability. Selanjutnya ada road to calculus, terdiri dari calculus in a nutshell dan juga trigonometry. Lalu sub yang selanjutnya ada advanced math, multivariable function, introduction to linear algebra, dan group theory. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam materi matematika yaitu ada math puzzle and contest math. Mathematics puzzle, strategi puzzle, advanced math puzzle, 100 days of puzzle, dan contest math. Itulah beberapa materi atau kursus-kursus yang ada pada bagian matematika. Selanjutnya yaitu materi data. Dalam materi data terdapat beberapa subbagian yang terdiri dari analisis, selanjutnya adalah probability atau peluang, dan yang terakhir adalah case study atau studi kasus. Selain mata pelajaran matematika, terdapat mata pelajaran yang lain yaitu ilmu komputer dan juga IPA yang bisa diakses melalui aplikasi Brilliant ini. Untuk mata pelajaran ilmu komputer, terdapat beberapa submateri yang terdiri dari yang pertama adalah Foundational Computer Science, lalu yang kedua adalah Python, dan yang terakhir adalah Applied Computer Science. Itulah beberapa materi yang terdapat pada aplikasi Brilliant untuk mata pelajaran ilmu komputer. Sedangkan untuk mata pelajaran IPA terdiri dari beberapa submateri yaitu Scientific Thinking, lalu ada Advanced Physics, Science Puzzle, dan juga yang terakhir adalah Contributing Authors untuk Science. Jadi selain pada pelajaran matematika, aplikasi Brilliant ini juga memuat mata pelajaran yang lain, terutama yaitu ilmu komputer dalam hal ini dan juga IPA atau di dalamnya salah satunya adalah mengenai fisika. Lalu bagaimana tutorial dalam penggunaan aplikasi Brilliant ini? Saya akan coba memberikan tutorialnya dengan mengakses beberapa courses atau kursus yang ada di dalam aplikasi. Untuk tutorial penggunaan aplikasi Brilliant, di sini yang pertama saya akan mencontohkan untuk materi matematika pada subbagian algebra, yaitu solving equation. Ketika kita membuka bagian solving equation, di sini terdiri dari berbagai learning path. Ada beberapa learning path di sini yang belum terbuka, di mana untuk bisa membuka bagian-bagian tersebut, kita harus menyelesaikan masing-masing learning path dari awal. Nah, di sini untuk yang bagian pertama, solving equation terdiri dari 27 pembelajaran yang di dalamnya terdapat 69 latihan. Kita coba untuk yang pertama. Nah, di sini materi dasar
Jadi, mengapa aplikasi Brilliant ini sangat baik digunakan oleh peserta didik? Karena dapat menumbuhkan penalaran dan juga pemahaman peserta didik dalam memahami sebuah konsep matematis. Karena dimulai dari sebuah permasalahan yang kontekstual dan juga konseptual. Seperti pada materi yang pertama dalam aljabar tadi, di sini adalah finding unknowns atau kita mencari sesuatu ya. Nah, di sini terlihat what's the weight of one square. Jadi, di sini ada sebuah timbangan yang di atasnya terdapat 5 buah persegi, di mana berat dari total keseluruhan persegi tersebut adalah 80. Berarti berapa berat dari satu buah persegi di sini? Beratnya tentu adalah 8. Nah, kita bisa mengecek jawabannya, apakah jawaban yang kita berikan sudah tepat atau belum, dengan kita mengklik cek. Nah, jika benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa membuka explanation-nya atau penjelasannya mengapa jawaban yang paling tepat itu adalah 8. Namun, memang karena keseluruhan dalam aplikasi Brilliant ini menggunakan bahasa Inggris, jadi salah satu kekurangannya kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu, apalagi istilah-istilah matematika di dalam bahasa Inggris. Nah, ini untuk penjelasannya, ternyata bahwa masing-masing berat dari satu kotak tersebut adalah 8. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung maju lagi ke permasalahan berikutnya. Di sini ada 2 buah segitiga dan ada 1 buah timbangan seperti itu. Berat yang sudah diketahui beratnya itu adalah 10. Sedangkan timbangan keseluruhannya itu 60. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berat 1 buah segitiga. Tentu dari sini kita bisa menyelesaikan bahwa berat dari masing-masing segitiganya adalah 25. Nah, tapi bagaimana jika jawaban kita salah? Nah, kita coba di sini misalkan kita menjawabnya dengan opsi yang 20. Lalu kita klik cek jawaban kita. Oh, ternyata kurang tepat. Dan kita bisa mencoba kembali jawaban mana yang paling sesuai. Nah, misalkan tadi jawaban yang paling tepat adalah 25, kita klik 25 dan kita cek, ternyata benar. Nah, di sini kita mendapatkan tadi 15 XP ya. Nah, 15 XP ini nanti akan muncul pada menu leaks tadi, leaderboard poin yang sudah kita dapatkan. Ketika kita continue, maka ini akan berlanjut lagi untuk soal selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh untuk bagian yang pertama mengenai aljabar tadi, solving equation. Sekarang saya akan coba contohkan untuk sub materi yang lain. Nah, di sini misalkan ada geometri tentang pengukuran atau measurement. Nah, yang pertama sama di sini juga untuk bagian geometri ini banyak sekali learning pad-nya. Sebelum berlanjut ke learning pad yang kedua di sini banyak sekali masih terkunci. Supaya bisa terbuka tentu kita harus menyelesaikannya satu persatu. Kita coba mulai. Nah, di sini ada sedikit materi sebagai penguatan terlebih dahulu bahwa sudut itu besarnya di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini beberapa jenis bangun datar, ada segitiga, persegi panjang, segi 5, dan sebagainya. Nah, seperti ini untuk yang bangun datar yang khusus seperti itu dengan panjang sisinya yang sama seperti itu. Nah, di sini kita mencoba merotasi dan memindahkan segi 6 sampai tepat posisinya di dalam target. Nah, seperti itu. Kita coba bisa putarkan. Oke, kalau misalkan sudah tepat, kita cek jawabannya. Nah, ternyata benar ya. Jadi ini dimulai dari hal yang paling dasar. Seperti itu, konsepnya dimulai dari yang paling dasar. Terus berlanjut sampai levelnya itu semakin tinggi lagi, naik levelnya. Nah, ini kita bisa continue lagi. Seperti itu. Sampai menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam aplikasi. Nah, itulah
contoh tutorial dalam penggunaan aplikasi Brilliant. Kita bisa mengeksplor keseluruhan kursus-kursus yang ada, yang terbagi menjadi beberapa subbagian materi tadi. Dengan semua subbagian materi ini dimulai dari konsep yang paling dasar terlebih dahulu. Namun, tadi salah satu kekurangannya adalah bahasa yang digunakan keseluruhannya adalah bahasa Inggris. Jadi kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu. Salah satunya adalah istilah-istilah matematika yang terdapat di dalam bahasa Inggris. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba menampilkan apa saja sih kelebihan dari aplikasi Brilliant ini. Kelebihan dari aplikasi Brilliant itu adalah penyajian materi yang konseptual dan kontekstual. Terdapat lebih dari 70 kursus tadi yang dapat dipelajari. Kursus dimulai dengan penyajian konsep yang sangat konseptual untuk dapat memperkuat pemahaman konsep peserta didik terhadap suatu materi. Jadi benar, dalam aplikasi Brilliant ini, bagaimana kita dilatihkan kemampuan pemahaman kita, kemampuan penalaran kita dalam mengkonstruksi sebuah materi. Lalu yang kedua, tampilan aplikasi yang menarik dan sistem poin yang didapatkan. Dalam tampilan pada aplikasi Brilliant ini sangat menarik dan juga sangat nyaman untuk digunakan. Serta dengan adanya sistem poin tadi yang akan muncul di dalam leaderboard, itu bisa meningkatkan motivasi dan juga semangat peserta didik dalam mempelajari kursus-kursus yang ada di dalam aplikasi. Namun, terdapat juga kekurangan dari aplikasi Brilliant. Yang pertama itu aplikasi menggunakan bahasa Inggris, sehingga diperlukan pemahaman terlebih dahulu, utamanya mengenai istilah-istilah matematika yang terdapat dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah berbayar untuk akses penuh. Tadi terdapat 70 lebih akses, 70 lebih kursus yang bisa kita akses full. Nah, namun untuk bisa mengakses keseluruhannya itu harus dalam full version gitu ya, dalam yang berbayar untuk akses penuh. Jadi jika kita ingin mengakses seluruh kursus yang ada, maka kita harus berlangganan terlebih dahulu, baik per bulan maupun dalam 1 tahun. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya mengenai penjelasan aplikasi multimedia Brilliant yang bisa kita download di Android. Banyak sekali kelebihannya yang bisa kita dapatkan dalam penggunaan aplikasi Brilliant ini, utamanya dalam mengkonstruksi pemahaman kita dan juga melatih penalaran kita terhadap materi-materi matematika, utamanya tadi ada aljabar, geometri, data, seperti itu. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam aplikasi ini, utamanya dalam penggunaan bahasa, di mana full berbahasa Inggris, dan juga jika kita ingin mengakses keseluruhan kursus, kita harus berlangganan terlebih dahulu. Kita harus menggunakan yang full versionnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.